Vina Dinia dengan NIM 2015-2013-3. Nah, udah ada yang tahu belum di sini saya mau ngapain? Belum. Nah, kalau belum tahu, yuk ikutin terus. Nah, karena pada belum tahu di sini saya mau ngapain aja, stay tune terus ya di sini. Nanti di sini saya akan membahas tentang, udah ada yang tahu belum bahas apa? Belum. Nah, kalau pada belum tahu, nanti di sini saya akan bahas satu persatu. Jangan kemana-mana ya, oke? Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang format penulisan logika bahasa, rasionalisasi data dalam film dokumenter. Udah ada yang tahu belum sih sebelumnya tentang yang barusan saya katakan? Belum. Nah, kalau belum, yuk dibahas satu-satu. Nah, jadi ada yang namanya format penulisan naskah. Penulisan naskah adalah proses yang dilakukan seseorang secara bertahap, kerangka gagasan membuat treatment. Treatment yang baik harus meliputi adegan-adegan penting serta mendetail dari naskah yang dibuat. Peran penulis naskah dalam produksi film dokumenter yaitu membuat ide, cerita treatment, membantu kru yang bertugas dan sutradara untuk mengarahkan adegan kepada subjek agar bisa memaksimalkan perannya sesuai dengan treatment yang sudah ada. Ada proses penulisan naskah, yaitu yang pertama ada ide atau gagasan, yang kedua ada tema, yang ketiga ada riset, yang keempat ada sinopsis, yang kelima ada treatment, dan yang terakhir adalah penulisan naskah. Nah, seperti itu. Nah, ada juga 3 macam pekerjaan penulis, yaitu yang pertama mencatat seluruh informasi yang terkumpul selama riset. Yang kedua, semua data tersebut Anda pergunakan untuk mengarang. Yang ketiga, membuat komentar, dan komentar itu biasanya dipasang di samping dalam bergambar. Ada kriteria penulis yang memenuhi syarat, yaitu yang pertama ada ketajaman dan kepekaan penulis dalam mengurangi sesuatu kejadian nyata di dalam masyarakat dan mendudukan pada porsi yang tepat. Yang kedua ada penulis harus mampu menilai mitos yang dianggap kenyataan dan kenyataan yang dipalsukan sehingga ia mampu menampilkan kenyataan yang sesungguhnya. Nah, materi yang kedua ada yang namanya logika bahasa. Dalam dokumenter, gaya bahasa yang digunakan adalah gaya cerita karena film adalah bentuk karya yang menceritakan sesuatu untuk dilihat dan ditonton. Dalam filmnya ada beberapa pengertian bahasa. Yang pertama itu ada speech atau jam tayang, yang kedua itu ada gambar. Kaitan film dengan bahasa meliputi narasi yang direkonstruksi menjadi media visualisasi. Nah, jadi pada saat seseorang ingin mengkomunikasikan sesuatu dibutuhkan bahasa dalam sinematografi. Bahasa yang digunakan adalah kinema atau gambar yang bergerak. Terdiri dari audiovisual yang karakteristiknya berbeda dengan bahasa tulis. Pada saat ini eksplorasi bahasa visual terus dicari dan diaplikasikan untuk menemukan sesuatu yang baru dalam dunia perfilman, baik pencapaian sinematik, retorika visual, visual naratif, serta genre. Kehadiran bahasa visual dalam film tidak serta-merta muncul begitu saja, namun dengan tahapan proses yang sangat panjang. Nah, materi yang terakhir sekarang yaitu rasionalisasi data. Rasionalisasi data yang dikemukakan oleh Max Weber yang mengemukakan bahwa rasionalisasi merupakan perilaku hidup yang bisa menerima berbagai bentuk yang tidak lazim. Pemikiran rasional adalah cara berpikir menggunakan penalaran berdasarkan data yang tersedia untuk mencari kebenaran faktual, keuntungan, dan tingkat kepentingan. Berpikir rasional selain itu menjadi sangat diperlukan saat bekerja untuk kepentingan publik. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir rasional. Antara lain mampu menganalisa, memperdalam pengetahuan,
menerima informasi yang objektif, kritis, dan membaca. Nah, jadi tadi materi sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya.